Halo semuanya, welcome back to South Accounting Tutorials. Jadi kali ini kita ke series Accounting 101 lagi. Dan hari ini tuh kita akan belajar tentang aset tetap dan siklus akuntansi. Jadi kita langsung aja ke topik yang pertama ya guys. Kita langsung bahas aset tetap. Jadi aset tetap itu apa sih? Aset tetap itu aset yang Anda miliki. Nah, itu bentuknya bisa seperti bangunan, peralatan, ataupun tanah. Nah, untuk aset tetap sendiri, itu pasti ada pengurangan nilai setiap tahunnya. Dan hal tersebut itu dinamakan penyusutan. Jadi, pada setiap tahunnya itu, aset tetap kita tuh pasti mengalami penyusutan atau pengurangan di nilainya pada setiap tahunnya. Dan metode penyusutan tuh ada tiga pada umumnya. Itu ada straight line method, terus ada units of activities, sama double declining. Nah, di video kali ini kita akan melakukan soal-soal mengenai penyusutan ya. Fokusnya jadi pada video kali ini itu tentang penyusutan. Nah, terus saya akan jelaskan satu-satu metodenya. Oke, langsung aja kita lanjut guys. Oke, jadi berikut adalah soal untuk penyusutan soal penyusutannya. Jadi pada tanggal 1 Januari 2004, PT Zongs membeli sebuah mobil box dengan nilai awal sebesar 150 juta. Terus estimasi atau perkiraan umur manfaat mobil box-nya itu 10 tahun atau 100.000 kilometer. Namun pada tahun terakhirnya mobil box tersebut mempunyai nilai residu sebesar 20 juta. Nah, terus pada tahun pertama, jarak yang digunakan pada mobil box itu sebesar 8.700, tahun kedua 12.300, ketiga 20.000, keempat 7.500, kelima 4.300, tahun keenam 4.200, ketujuh 13.000, kedelapan 10.000, kesembilan 12.000, dan tahun ke-10 8.000. Oke, jadi kalian kan pasti penasaran, apa sih itu nilai residu atau kenapa sih ada estimasinya. Jadi nilai residu itu sebenarnya adalah estimasi dari pihak valuasinya. Nah itu biasanya kita ini cuma gara-gara di soal kita estimasiin aja 20 juta di nilai akhirnya. Nah terus ini estimasi tahunnya itu biasanya menurut standar PSLK, mobil itu dipakai 10 tahun penyusutannya, terus jaraknya itu 100.000 kilometer. Nah, langsung aja kita lanjut ke metode garis lurus. Oke, jadi kalian bisa lihat di sini, di Excel, di slide Excel-nya, jadi di sini kita bikin tabel untuk depresiasi straight line-nya. Jadi ada tahun, depreciable cost, rate, annual expense, accumulated depreciation, sama book value. Jadi apa sih itu depreciable cost? Jadi depreciable cost itu dari nilai awal atau initial book value itu dikurangi dengan nilai residu. Jadi kita tulis dulu ya di sini, di samping sini kita tulis initial book value kita, atau kita singkat aja menjadi IBV, menjadi 150 juta. Terus nilai residu kita atau residual value itu sebesar 20 juta. Nah, untuk mencari depreciable cost, kita simple aja langsung meminuskan. Ini dikurangi nilai residunya. Kita dapatlah 130 juta. Terus annual expense itu hasil dari depreciable cost dikalikan rate itu annual expense-nya. Terus accumulated depreciation itu akumulasi beban penyusutannya. Jadi dari annual expense yang hasil yang kita dapat dari semua ini ke bawah, kita akumulasiin satu-satu. Jadi dari sini kan ke sini, terus
apabila di sel F5 ini, berarti akumulasi yang didapat itu dari kedua sel E4 dan E5 gitu. Oke, langsung aja kita lanjut di straight line-nya. Nah, metode straight line ini apa sih? Metode straight line ini sebenarnya metode penyusutan di mana pengurangan nilainya itu selalu sama setiap tahunnya. Jadi cara mencarinya itu kita mencari rate-nya dulu. Dari rate-nya itu kita cari dengan uh, estimasi jangka waktunya, apa hidupnya, seperti di soal dikatakan kan 10 tahun mobilnya. Berarti uh, karena kita mau cari rate itu 100%. Nah, kita cari di sini aja ya, di samping sini. Jadi rate itu 100% dibagikan dengan 10 tahun. Langsung aja ini. Nah, kita dapat 0,1 atau 10% gitu. Jadi kita langsung aja taruh itu 10%. Nah, terus kita tinggal drag aja karena setiap tahunnya kan sama, jadi rate-nya itu selalu sama. Tapi yang kita harus perhatikan di tahun akhir itu ada pengecoh. Jadi kan di sini kita mempunyai nilai residu. Jadi book value yang kita punya di akhir tahun ke-10 itu harus sisa 20 juta. Gitu. Jadi kita langsung aja, ini kita mulai dari 2004 ya. 2004 langsung sampai dengan ke 2013. Oke, jadi itu 10 tahun ya. Langsung aja kita taruh depreciable cost-nya kita, itu di ini 130 juta, sorry. Terus kita drag aja. Karena depreciable cost kalau di straight line pasti sama ya. Nah, langsung aja. Kita kalau mau nyari annual expense, tadi kan sudah dijelaskan, itu kita kalikan depreciable cost-nya dengan rate-nya. Jadi langsung aja kita kalikan. Ini dikalikan rate. Oke, jadi per tahunnya itu ada beban penyusutan sebesar 13 juta kalau dalam straight line. Jadi kita tinggal drag aja ini 13. Namun di sini kan eh, pasti belum tentu ya. Jadi kita biarkan aja dulu segini, terus kita lihat akumulasinya. Nah, akumulasinya kita tinggal tambah aja. Ini terus ini ditambah ini. Nah, rumusnya itu gampang. Jadi tinggal kalau yang pertama itu tinggal ngambil dari sel annual expense yang pertama, terus yang kedua untuk accumulated depreciation-nya itu ambil dari sel yang di atas sama yang di samping kirinya. Jadi ini nggak usah di string karena pasti kan berubah. Jadi kita langsung aja drag ke bawah. Oke, gitu. Nah, terus di di sini kita itu kan karena kita book value-nya sudah um, kita kurangkan istilahnya. Jadi kita tuh langsung taruh minus di sini. Nah, 130 jutanya itu kita kurangi dengan ini. Terus kita kasih ini. Jadi rumusnya itu sama mirip dengan accumulated depreciation ya guys. Jadi kalau kalian masih bingung bisa diulang aja videonya dan disimak rumus-rumusnya. Nah, rumus-rumusnya itu seperti ini. Sorry. Ini seharusnya di minus ya guys. Oh
Oh ya, maaf. Jadi sebenarnya ini harus di string karena kita uh, minusnya itu pakai accumulated depreciation. Tapi kalau kalian mau pakai annual expense-nya itu juga bisa, nggak di string. Ini cuma di string karena ini udah diakumulasi, jadi di minusnya langsung secara utuh. Oke, kita string aja, terus kita drag. Oke, gitu. Jadi ini 0, tapi kan di nilai residunya 20. Jadi kalau misalnya ini udah di book value yang sudah dikurangi uh, residual value, hasilnya kayak gini. Tapi kalau yang belum dikurangi residual value dan kita hitung dari awal, dari initial book value-nya, misalnya kita kita pakai book value yang dari initialnya. Nah, ini kita langsung aja sama dengan terus initial book value di string dulu, jangan lupa, terus minus sama ini accumulated depreciation. Nah, bisa dilihat ini kan akhirnya 20.000 nih. Jadi eh, karena dari hitungnya dari 150 juta itu pasti 20.000. Jadi kita tinggal lihat aja apakah accumulated depreciation-nya itu sama dengan depreciable cost-nya, terus apakah nilai residunya sama. Jadi itu penentu benarnya. Nah, kalau biasanya untuk pencatatannya itu yang benar pakai ini ya guys. Jadi dilihatkan nilai residunya. Oke, begitulah untuk straight line. Nah, lanjut ke pencatatannya, itu ada beban depresiasinya sama akumulasi. Nah, di sini akumulasi depresiasinya itu harus spesifik, biasanya dalam kendaraan gitu, atau enggak mobil. Jadi dalam pencatatan tuh harus ingat, harus konsisten ya guys. Jadi kalau ada akun untuk kendaraan atau mobil itu harus salah satu ya guys. Atau bisa kendaraan terus lebih spesifik lagi dikasih keterangan di sampingnya lagi. Gitu. Oke, berikut adalah penjelasan untuk depresiasi straight line. Oke teman-teman, jadi kita langsung aja ke uh, unit of activities-nya. Oke, jadi di sini perbedaan unit of activities sama straight line itu ada di penggunaan presentase dan tidaknya. Jadi di unit of activities kita tuh nggak pakai presentase, melainkan kita pakai cost per unitnya. Nah di sini kita bisa lihat ada units of activity sama cost per unit. Nah units of activity-nya ini bisa diambil dari soalnya yang udah paparkan. Jadi di tahun pertama itu pemakaiannya 8.700, terus yang kedua 12.300 dan seterusnya. Nah, ini satuannya dengan kilometer. Jadi units of activity ini bisa dengan satuan seperti kilometer, kilogram, gitu ya. Nah, terus sekarang untuk menghitung depresiasi di unit of activities, kita harus tahu cost per unitnya. Jadi untuk menghitung cost per unit, itu kita ngambil dari sini, dari depreciable cost-nya. Jadi seperti yang tadi, di straight line method, kita kurangkan dulu initial book value-nya sama residual value-nya, terus kita dapatkan depreciable cost-nya, yaitu 130 juta. Nah, untuk cost per unitnya, kita
ngambil 130 juta ini, terus dibagi dengan total units of activity-nya. Nah, kalau ditotalkan, ini jadinya 100.000. Seperti yang di soal 100.000 kilometer. Nah, langsung aja kita dapat cost per unitnya itu 1.300. Kita langsung taruh aja 1.300 di cost per unitnya, terus kita drag down. Karena di sini kita mirip dengan straight line, kita tinggal kalikan saja. Seperti ini. Nah, ini tinggal di drag down dan dia akan auto kalkulasi sendiri. Kalau kita hitung lagi, nah sekarang kita masuk ke accumulated depreciation. Kita hitung lagi ya totalnya. Sama seperti yang straight line, kita pakai rumus yang di sini kita ngambil dari sel yang ini, terus yang di keduanya kita tambahkan dari atas dan kiri. Oke, jadilah 130 juta. Jadi, di sini kita bisa langsung saja kita ambil 150 jutanya, initial book value-nya di sini. Kita langsung string dulu, terus kita minuskan dengan accumulated-nya. Nah, kita tinggal drag down, sehingga tersisa 20 juta. Gitu guys. Jadi, perbedaannya tuh hanya di sini ya. Cost per unitnya sama units of activity. Itu yang dipakai. Terus pencatatannya juga sama. Jadi ada depreciation cost, itu di debit. Terus ada accumulated depreciation, itu di credit. Gitu. Oke guys, semoga paham. Nanti kalau misalnya masih keliru dengan cara membuat tabel ini, bisa diulang lagi videonya. Terus rumus-rumusnya bisa dilihat juga ya, diperhatikan. Karena ini sangat membantu untuk lebih cepat. Oke, sekarang kita masuk ke metode yang terakhir, yaitu double declining balance. Nah, apa sih bedanya double declining dengan metode yang lain? Jadi double declining sebenarnya menggunakan metode straight line, hanya saja rate-nya itu dia dikalikan 2 karena double declining. Jadi perhitungannya itu sedikit beda tapi konsepnya dengan persentase, jadi mirip. Nah, di sini kalau kita lihat, kita ada beginning book value, declining balance rate, annual depreciation expense, accumulated depreciation, book value, terus sama data yang kita dapatkan dari soal-soal berikutnya. Dari initial book value-nya, terus nilai residunya, sama depreciable cost-nya. Oke, jadi di sini kita harus mencari declining balance rate-nya dulu. Nah, declining balance rate ini perhitungannya itu sama dengan straight line, tapi dikali 2 karena double. Jadi rumusnya itu tetap 100% dibagi dengan tahun estimasi kegunaannya, terus dikali 2. Nah, jadi dapatlah kita 20%. Nah, ini kita taruh aja dulu di sini, langsung kita drag. Nah, di sini kenapa saya tidak drag? Karena ini beginning book value akan berganti seiring adanya pengurangan di book value ini. Jadi kita akan tarik hasil dari book value ini yang kita dapatkan, terus ditaruh di sini. Terus ini kita seperti annual depreciation expense yang lainnya, sama kita kalikan. Terus di akumulasinya kita ambil di sini. Nah, ini kita langsung dikurangkan. Jadi langsung kurang ini. Kita ambil dari initial book value. Terus kita string, lalu kita kurangkan dengan accumulated depreciation. Nah, di sini kita ngambil lagi beginning book value-nya. Karena kan sudah dikurangi nilai depresiasi untuk tahun
2004 dan 2005 itu kan membuka baru lagi. Jadi 120 kan nilai awalnya. Jadi kita taruh 120 juta di beginning book value pada tahun 2005 gitu. Nah, terus cycle-nya kita sama. Jadi yang di annual depreciation expense kita tinggal drag aja nggak apa. Terus di sini kita tambahkan yang accumulated. Lalu di sini juga bisa di drag karena sudah di string ya, jadi tinggal langsung saja. Oke, gitu. Nah, ini juga bisa di drag. Terus ini juga bisa di drag. Oke. Nah, ini kenapa ya yang 16 juta? Seharusnya kan 20 juta. Nah, bedanya di double declining, kita bisa menghilangkan rate-nya di sini. Anggaplah kita bukan, kita tidak menggunakan rate-nya, melainkan kita mengurangi value sisa untuk mendapatkan 20 juta di sini. Jadi kita lihat saja di sini kan ada nilai value akhirnya yang 20 juta. Jadi kita tarik aja dari situ, dan kita lihat depresiasinya di sini. 5 juta, terus 25 juta ini beginning book value-nya, dikurangi expense-nya, itu 5 juta. Nah, untuk menjadi 20 juta di sini, kita langsung hilangkan saja, nggak apa di sini. Terus kita mengganti di rumusnya annual depreciation expense-nya. Menjadi beginning book value-nya dikurangi residual value-nya. Gitu. Nah, jadilah kita mendapatkan depresiasi yang sisanya, beban depresiasi sisanya untuk mendapatkan nilai residunya. Jadi agak beda ya di sini. Terus kita tinggal hilangkan ini juga langsung otomatis hilang. Nah, langsung jadi 20 juta nilai residunya. Jadi perbedaannya itu untuk double declining. Kita memainkan book value-nya. Kita setiap tahun itu diganti. Dan kita kalikan dengan declining balance rate. Gitu. Jadi annual depreciation expense-nya itu nggak sama seperti straight line. Oke, berikut adalah cara untuk menghitung penyusutan-penyusutan aset tetap. Semoga membantu ya. Jadi sekarang kita langsung aja lanjut ke topik siklus akuntansi. Oke, jadi saya akan lanjut ke siklus akuntansi. Nah, di siklus akuntansi ini ada 8 tahap utama. Nah, sekarang kita langsung aja ke tahap yang pertama, itu mengidentifikasi transaksi-transaksi yang sudah dilakukan. Jadi kita tuh harus mengidentifikasi apa saja akunnya. Dan lalu kita baru bisa ke tahap kedua. Nah, di tahap kedua itu kita langsung menjurnalkan. Jadi kita menaruh setiap transaksinya tuh di debit kredit gitu. Jadi di setiap akunnya kita taruh debit kredit. Terus baru habis kita menjurnalkan, baru kita membuat buku besar. Nah, di buku besar itu untuk melihat per akunnya. Terus habis membuat buku besar tersebut, baru kita membuat unadjusted trial balance-nya atau neraca saldo yang belum disesuaikan. Jadi gunanya neraca saldo yang belum disesuaikan ini untuk memastikan bahwa saldonya itu udah balance. Jadi kita melihat debit dan kreditnya itu sama atau tidak. Nah, setelah itu baru kita masuk ke penyesuaian jurnal. Nah, penyesuaian jurnal ini itu tahap di mana perusahaan itu melihat apabila ada perubahan atau kehilangan di persediaan misalnya, kalau di perusahaan dagang, terus apabila ada utang gaji karyawan yang belum dibayar, terus dan sebagainya. Nah, itu untuk penyesuaiannya. Lalu kalau sudah disesuaikan, baru masuk ke adjusted trial balance, yaitu neraca saldo yang sudah disesuaikan. Jadi di sana tuh biasanya ada penambahan di penyusutan atau hal sebagainya. Terus baru masuk ke
financial statement atau laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu apa aja? Itu ada laporan ekuitas, laporan laba rugi, terus laporan perubahan ekuitas, laba rugi, sama posisi keuangan dan arus kas. Nah, dengan 4 itu kita melihat perubahan-perubahan aja yang di perusahaannya. Jadi laba rugi apabila perusahaannya sudah mempunyai profit atau tidak, dia tuh laba atau rugi. Nah, terus di posisi keuangan itu lebih ke melihat aset-asetnya dan liabilitasnya. Terus dilihat juga ekuitasnya dan modal untuk tahun berikutnya. Terus yang di perubahan ekuitas itu melihat apabila ada perubahan di ekuitas pemilik. Nah, jadi di situ itu pendapatan terus dikurangi beban-beban sama pengeluaran seperti prive gitu. Nah, lalu di arus kas. Nah, itu untuk melihat alur-alur kasnya. Jadi kasnya itu dipakai untuk apa aja, bla bla bla, dan sebagai berikut. Nah, lalu baru kita bisa ke penutupan. Nah, di penutupannya itu atau closure books itu penutupan habis semua sudah dicatat dan sudah benar. Nah, baru kita lihat bahwa aset tetapnya itu masih tetap terus dan aset lancarnya itu dinolkan karena kita mau membuka buku baru untuk tahun depannya. Jadi kita nolkan dan itu biasanya ada ikhtisar kayak ikhtisar laba rugi gitu. Dan itulah akun-akun penutupnya. Nah, berikut adalah siklus akuntansi. Nah, itu 8 yang utama. Namun tentunya di setiap tahapnya itu ada perhitungan yang lebih dan lebih kompleks lagi. Oke, berikut dari saya. Thank you for watching. Semoga sangat bermanfaat untuk kalian dan bisa kalian pakai atau praktekkan. Jadi untuk hari ini berikut dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa.